Pertama kita siapkan pola untuk pola miniatur ya. Kita siapkan kertas seperti ini. Kita garis lurus agar bentuknya itu bagus ya. Seperti ini. Kita buat garis lurus. Setelah garis lurus kita gunting terlebih dahulu. Lalu polanya ya 7/9 dapat lingkar leher. Nah seperti ini, kita gunting dulu. Tujuh per 9 itu standar ukurannya ya. 7/9 kita dapat leher. Jangan lupa di garis dengan ini ya. Ini leher ya. Ini untuk bahu kurang lebih 11 cm turun 3 kalau saya ya. Seperti ini. Dan ini penjelasannya biasanya ada di kelas materi khusus belajar dengan Zar Butik. Ini turun 5 dan 10 jadi 15 kurang lebih. Seperti ini. Ya, nanti dapat untuk ketiak. Biasanya seperti ini. Nah, kita garis. Ini baru pola dasar ya. Nah, untuk pola dasarnya jangan lupa ini setelah jadi seperti ini, lihat kelihatan ya. Ini kita garis untuk bagian pinggangnya. Sampai kurang lebih panjang sisi biasanya 15 sampai 17. Lalu kemudian kita seperti ini. Nah, baru di kelokan seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi dari sini tuh, nah, seperti itu. Oke, kelihatan ya teman-teman. Ini untuk bawahnya dilandaikan. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita sudah jadi ya, kita tebalkan dengan spidol agar paham. Ini garis leher. Ini leher, ini bahu, ini lebar dada, ini lingkar badan, ini ketiak atau tangan. Nah, seperti ini ya polanya. Nah, kita akan butuhkan garis princess. Ini biasanya ditarik dari tengah, dari sini ya. Nah, seperti ini ke bawah. Seperti ini. Oke. Nah, setelah ini kita gunting.
kita butuh akan pecah pola. Pecah pola ini biasanya garis princess. Misalnya ini warnanya kita berbeda ya, yang ini warnanya ungu muda atau ini ungu tua ya, ini ungu tua. Nah, untuk bagian depannya ini ada aksen hitam kurang lebih 5 cm ya, 5 cm itu kurang lebih seperti ini. Nah, ini di garis ini double 2 ya, nanti seratnya itu double 2 atau bahannya itu double 2, jadi 2 kali ya. Jadi di sini 2 kali ya, seperti ini. Nah, untuk ini kita nanti sisihkan untuk yang sebelah sini ya. Ini ada garis lagi ya di sini. Nah, seperti ini. Garis memanjang. Khusus ini mix hitam, warna hitam ya. Yang ini hitam, ini hitam. Nah, ini hitam, ini ungu muda, ini ungu tua ya, seperti itu. Kita pakai bahan sultan jenis maizena. Nah, ini kita gunting, jadi ada 3 item ya. Kita gunting bagian yang hitamnya dulu ya, hitam. Nah, kita gunting ini hitam. Ini kita gunting yang ungu tua atau ungu mudanya, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Setelah sudah seperti ini hitam, ini double ya, ini double 2 bahannya. Ini satu saja, ini satu saja. Jadi nanti polanya tuh seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini hitam, ini ungu muda, ini ungu tua. Lalu kemudian setelah digunting, sudah di bahan ya, kita bahan ini kampuhnya cukup 1,5 semua, kecuali bagian sini ini sekitar 2 cm, bawahnya 2,5 sampai 3 cm ya. Setelah digunting nanti, lalu kemudian sambung dulu bagian ini, ya. Nanti seperti apa jadinya, kita lihat jadinya seperti ini. Nah, setelah disambung ini jadinya seperti ini. Ini kan nanti akan bersambung dengan yang hitam ya, yang hitam. Lalu kemudian ini dikasih resleting hitamnya. Nah, ini jadinya seperti ini ya. Ini kampuhnya tuh kampuh tertutup, jadi kampuh tertutup tuh seperti ini ya. Nah, ini jadinya seperti ini prosesnya ya. Nah, seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kemudian setelah disambung dengan yang hitam, ini setelah disambung dengan yang hitam ya, bagian ini kan belum di ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah disambung dengan bagian belakangnya itu tetap tidak ada mix begini ya, hanya bagian ungunya saja. Nah, jadi seperti ini. Nah, itu untuk bagian belakangnya ya. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, seperti itu tuh. Nah ya, jadi kelihatan ya. Nanti tinggal dipasang untuk bagian hitam yang satu lagi, kemudian pasang kerah dan pasang tangan. Kemudian kita pasang kerahnya ini adalah kerah Shanghai ya. Ini kerahnya, sebelum buat kerah saya ya biasanya itu ininya tuh dijahit terlebih dahulu. Nah, ini kan bagian leher ya, ini leher kita jahit.
kemudian tuh ukur dari sini sampai ujung yang leher yang satu lagi itu berapa. Nah ini dapatnya sekitar 53. Nah kerahnya 53 ini dari sini sampai ujung kerah ya. Lalu kemudian kita pentulkan ya, kita pentulkan seperti ini seperti ini. Kalau untuk pemula pentul itu membantu ya, jadi membantu. Kalau yang sudah mahir biasanya nggak dipentulin nggak jadi masalah gitu kan, cuman meleset tidak gitu kan, harusnya pas. Nah ini ujungnya ini sama ini harus sama kalau saya gitu ya. Nah ini dibagi-bagi lah ya supaya dia tuh tidak mengkerut. Nah kayak gini, dan jahitnya nggak boleh ditarik gini, biarkan saja, yang penting dia bagus gitu ya. Lalu kemudian kita jahit. Nah ini ujungnya tuh harus begini nih. Nah tuh jadinya cantik nanti ya. Kita jahit dulu ya. Kita jahit kerahnya. Kalau untuk pemula pelan-pelan aja ya, seperti ini. Nah ini sudah dijahit dan ini hasilnya. Nah ini hasil yang tadi sudah saya jahit. Nah ini seperti ini ya. Nah nanti gosok rapih ya. Nah seperti ini tuh. Oke. Ini hasil setelah digosok jadi seperti ini ya, jadi rapi. Tapi ini belum dijahit dalamnya, ini belum dijahit bagian dalamnya tuh ya. Nanti dijahitnya ya, ini sesuaikan sama yang ini kan saya beri jahit bantu nih ya. Nanti jahitnya dari sini, persis dari sini, tanpa ada tindisan ya. Kalau ciri khasnya Zar itu tidak ada tindisan ininya, jahitannya. Nah ini jahitan ini tuh di sini, jadi tuh yang seperti ini. Nah kayak gitu, ini dijahit bantu ya. Lalu kemudian nanti dijahit dari sini sampai ujung kerah ini kembali ya. Kita jahit dulu ya. Jahit kerahnya dari atas sini ya, pelan-pelan aja, yang penting hasilnya bagus. Bagian ujungnya ini dirapikan supaya dia cantik hasilnya. Jangan lupa dikunci. Dan ini hasil kerahnya ya, jadi seperti ini ya.
dalamnya seperti ini. Oke. Nah, seperti itu. Kita coba pasang di manekin ya. Hasilnya bagus apa enggak. Dan ini hasil kerahnya ya. Kerahnya tuh hasilnya seperti ini. Cantik, bagus ya. Rapi. Lalu kemudian nanti kita pasang tangan. Nah, tangannya ini belum dipasang ya. Nanti kita pasang tangan. Langkah selanjutnya. Untuk tangan ini bagian yang depan ini seperti ini ya. Jadi dia agak sedikit condong ke dalam, berarti ini tangan sebelah kiri ya. Ini sebelah kiri dan saya biasanya ditandain dengan huruf X, itu sebelah atas, berarti ini kiri. Nah, kalau sebelah untuk belakangnya adalah ini, jadi dia tuh sedikit condong atau coak seperti ini. Lalu kemudian ada perpindahan serat. Perpindahan seratnya adalah biasanya kan kalau badan itu lebih kecil dibanding tangan kalau saya, dan ini saya pakai metode son. Jadi perpindahan seratnya biasanya saya dari benang ini diambil kurang lebih 2 cm seperti ini, lalu ditarik, bukan ditarik tapi bukan dikerut ya, tapi ditarik perpindahannya serat agar tangan itu tidak melendung-melendung ya. Nah, nanti ini larinya itu ke atas sini nih. Nah, ini kan masih begini ya. Nah, nanti kalau sudah perpindahan serat ya, kita ambil lagi. Ini biasanya akan berbentuk mangkok di bagian atasnya. Nah, kayak gini ya. Nah, seperti ini. Jadi dia elastis. Ini namanya perpindahan serat. Dan ini dibahas di kelas saya sampai detail ya nanti jika yang ikut kelas saya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sudah cantik tuh. Ini nanti akan menjadi nyaman dipakai walaupun dia pas badan, bukan berarti press ya, tapi pas. Nah, tadi kan belum ada literatur perpindahan seratnya, masih kaku nih, masih seperti ini. Nah, hanya seperti ini aja. Tapi jika sudah perpindahan serat, nanti tangannya pas sudah dipakai bagus ya. Kita jahit dulu ya. Pentulkan dulu bagian-bagian ini tangannya. Kenapa saya pentulkan? Ini saya mengajarkan untuk pemula agar ini dapat membantu ya. Kalau pentul itu dapat membantu. Beda dengan yang sudah mahir, mungkin tanpa pentul juga bisa ya. Jadi saya mengajarkan untuk pemula agar lebih teliti dan hati-hati gitu ya. Lalu kemudian ini jahit. Kalau saya jahitnya dari sini ya. Kita jahit dulu ya, seperti ini. Jangan lupa terakhir kita kunci jahitannya ya. Ini hasil jahitannya seperti ini ya. Nah, ini kampuhnya kurang lebih, kalau saya ini kampuhnya disatukan ya. Kampuhnya tuh kampuh menyatu. Kalau bagian ketiak saya kampuhnya itu kampuh menyatu atau kampuh satu, beda dengan kampuh ini. Ini kampuh terbuka, ini kampuh tertutup. Kita obras dulu ya. Ini setelah hasil sudah diobras ya, seperti ini. Lalu kita coba di manekin ini hasilnya bagus atau tidak. Ini kelihatan bagian tangannya tuh elastisitasnya tuh bagus. Nah, ini belum digosok ya, nanti kalau udah digosok tuh cantik. Kita pasang dulu ya di manekin. Nah, ini tangannya. Nah, ini kan enak nih.
Nanti insya Allah ini dipakainya nyaman ya, jadi ininya tuh nggak kaku. Nah seperti ini jadinya. Oke, ini kerahnya yang tadi kita pasang, dan ini keseluruhannya tuh seperti ini. Nah seperti itu, kelihatan? Oke, semoga bermanfaat untuk semua para penjahit ya. Ini semoga menginspirasi modelnya, caranya, cara pecah polanya ya. Insya Allah semoga teman-teman tetap semangat dalam berkarya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.